selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kapanpun, dimanapun Anda menyaksikan video hari ini, jumpa lagi bersama Bu Atma Rabia, biasa dipanggil Bu Atma. Oh iya nak, apa kabarnya hari ini nak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, amin. Nah anak-anak, sekarang kita mata pelajaran seni budaya, yaitu di kelas 7. Materi kita hari ini adalah gerak tari berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga. KD 3.1 yaitu memahami gerak tari berdasarkan unsur ruang, waktu, dan tenaga. Dan tujuan pembelajaran kita adalah siswa dapat mendeskripsikan gerak tari berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga. Nah anak-anak, apa itu gerak tari? Menurut Sudarsono, tari adalah ungkapan ekspresi jiwa manusia yang dituangkan melalui gerak yang ritmis dan indah. Nah, jadi ingat ya anak-anak, gerak tari itu adalah ungkapan ekspresi jiwa manusia yang dituangkan melalui gerak yang ritmis dan indah. Elemen gerak tari merupakan bagian-bagian yang mendasari gerakan tari. Elemen dasar tari adalah gerak, di dalam gerak mencakup ruang, kemudian waktu dan tenaga. Kita lihat kaki kita. Kaki kita akan melangkah lebar atau sempit, itu disebut ruang. Kapan kita akan melangkah lebar, langkah cepat atau lambat, itu disebut waktu. Hubungannya dengan tenaga, apabila kita melangkah cepat atau berlari, tentu tenaga yang diperlukan akan besar, ataupun kebalikannya, langkah kita mengayun tenaga yang diperlukan semakin kecil disebut dengan tenaga. Nah, bagaimana anak ibu? Antara kalian sudah paham apa hubungannya ruang, waktu, dan tenaga pada sebuah gerak? Mari anak-anak kita bahas satu persatu, apa itu ruang, apa itu waktu, apa itu tenaga dalam gerak tari. Dan jangan lupa anak-anak ibu, sebagai seni pertunjukan, tentunya tarian yang kita buat harus memperhatikan segi keindahan, karena akan dipertunjukkan kepada khalayak ramai atau penonton. Nah, tidak senang rasanya jika materi seni tari ini tidak ada contoh gerakannya. Perhatikan ya anak-anak, ini adalah video yang memiliki unsur ruang, waktu, dan tenaga. Elemen-elemen dalam gerak tari salah satunya adalah ruang. Ruang merupakan elemen pertama dalam gerak tari. Elemen ruang terdiri dari posisi, level, dan jangkauan gerak. Posisi terdiri dari arah ke depan, arah ke belakang, sudut kanan, sudut kiri, arah samping kanan, dan samping kiri. Selain arah hadap yang dilakukan oleh para penari, maka penari juga memiliki arah gerak yang dilakukan dalam pementasan tari. Arah gerak yang dilakukan oleh para penari biasanya adalah sebagai berikut: arah maju, arah mundur, arah ke samping kanan dan ke samping kiri, arah zigzag, arah berputar yang searah dengan jarum jam.
Selain itu, gerak tari juga memiliki ruang. Yang lainnya yaitu level atau sering disebut dengan tingkatan gerak. 1. Level atas adalah level yang akan ditunjukkan oleh para penari dengan memberikan penampilan gerakan tari yang dimulai dari posisi kaki menjinjit, kaki tetap menjinjit, dan sampai dengan gerakan-gerakan tari yang lainnya seperti melompat. Level sedang adalah level gerakan tari yang akan ditunjukkan oleh para penari dengan berbagai posisi saat menari dengan duduk atau berdiri. Level rendah adalah level yang paling bawah yang dilakukan oleh para penari, biasanya meliputi ataupun tertidur. Selanjutnya adalah jangkauan gerak. Jangkauan gerak penari meliputi jangkauan sempit dan jangkauan luas. Berikut adalah contoh jangkauan sempit. Berikut adalah contoh jangkauan luas. Elemen kedua dalam gerak tari adalah waktu atau tempo. Setiap gerakan tari yang diungkapkan oleh para penari dalam tariannya tidak hanya dengan satu gerakan saja. Untuk mengungkapkan gerakan tari di dalam tarian, maka pada dasarnya merupakan salah satu susunan dari beberapa rangkaian gerak. Nah, tempo terdiri dari dua, yaitu tempo lambat dan juga tempo cepat. Berikut adalah contoh tempo lambat. Berikut adalah contoh tempo cepat. Elemen seni tari juga meliputi tenaga, di mana pengaturan dan pengendalian diri saat melakukan pergerakan tari merupakan kunci utama yang harus dimiliki dan dikuasai oleh para penari. Tenaga merupakan salah satu kekuatan yang akan memberikan pengawakan, pengendalian, dan menghentikan gerak. Berikut adalah contoh tenaga rendah. Berikut adalah contoh tarian yang diperagakan dengan tenaga yang kuat. Nah, anak-anak, setelah kita menonton video sebelumnya, kita dapat menyimpulkan unsur pertama dalam seni tari itu adalah gerak. Nah, dalam gerak itu ada elemen-elemen lagi, yaitu ruang, waktu, dan tenaga. Di dalam ruang terdapat 3 bagian lagi, yaitu level, arah hadap, dan jangkauan gerak. Hai anak ibu kelas 7, materi kita tentang gerak tari berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga cukup sampai di sini ya. Nah, anak-anak ibu, ini ada tugas. Buatlah sebuah gerakan-gerakan tari yang di dalamnya terdapat unsur ruang, waktu, dan tenaga. Temanya bebas ya. Tapi di sini ibu minta kalian membuat sebuah gerakan tarian atau membuat tarian, yaitu tarian tradisional, tidak tarian kreasi ataupun tarian modern. Ingat, yang kalian buat yaitu tarian tradisional ya. Anak-anak ibu, selamat berkarya dan selamat menari. Nah, siswa-siswi ibu kelas 7 Mutiara Hati, sekarang kita memasuki pertemuan 2, yaitu materi kita pengolahan ruang, waktu, dan tenaga sesuai iringan ya. Silakan kalian buka buku seni budaya kalian yang kalian punya, yaitu halaman 39 ya. Pengolahan ruang, waktu, dan tenaga dalam tari dapat berupa tari tunggal,
berpasangan, dan tari berkelompok. Adapun bentuk penyajian dapat berupa individu maupun kelompok sesuai dengan iringan musik tradisional. 1. Pengertian level. Level gerak tari adalah jangkauan peragaan gerak dalam ruang gerak tari oleh penari itu sendiri. Level yang bervariasi maksudnya adalah gerakan yang tidak selalu sama, tetapi memiliki level gerak tinggi, medium, dan rendah. Level ini haruslah disesuaikan dengan karakter gerak tari itu sendiri, apalagi jika diperagakan secara kelompok atau berpasangan. Nah, di pertemuan 1, di situ sudah dicontohkan adanya level. Maka disimak baik-baik ya nak videonya. Disimak baik-baik dari awal video sampai akhir video yang diputar. Level tinggi. Biasanya pada level tinggi, penari melakukan gerakan meloncat sambil menggerakkan salah satu tangannya ke atas, dan peragaan level ini akan tampak jelas jika dilakukan secara kelompok ataupun sendiri. Level sedang atau medium. Pada level sedang, penari melakukan gerakan berdiri seperti biasa. Level medium jika dilakukan dalam kelompok secara terus-menerus akan terkesan monoton. Oleh karena itu, level ini harus divariasikan dengan level lain jika digunakan dalam pergerakan tari secara kelompok atau tunggal. Level rendah. Pada level rendah, penari melakukan gerakan jengkeng, duduk, dan kemudian ada seperti tertidur. Sama seperti level sedang, level rendah juga harus dibuat bervariasi ragam geraknya dengan permainan penggunaan ruang gerak dan penggunaan tenaga yang diberi action gerak, seperti tari saman atau kecak. Sekali bergerak sedikit naik ke samping agar rangkaian gerakannya di tempat dari ruang geraknya cenderung menyempit menjadi tidak menarik. Kemudian berlatih meragakan gerak tari. Keunikan tari tidak hanya terletak pada gerak, tetapi dapat juga iringan, properti, atau pola lantai yang digunakan. Keunikan tari juga dapat mencirikan koreografernya atau yang menciptakan tariannya. Pengembangan tari tidak terlepas dari pertunjukan tari secara keseluruhan. Pertunjukan tari tidak hanya menampilkan rangkaian gerak tari semata, tetapi akan lebih baik jika didukung dengan unsur tata rias dan busana, panggung, dan tata iringan. Kalian bisa berlatih melakukan gerak tari seperti gerak berjalan, gerak diagonal, gerak lurus, gerak ke atas, gerak melompat, dan lain-lain. Nah, perhatikan di layar ya nak, ini ada tugas yang kedua. Demikianlah materi pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Anak-anak ingat, pada masa pandemi ini tetap menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Dengan rajin mencuci tangan, jaga jarak, kurangi kerumunan,
Apabila keluar rumah, tetap menggunakan masker, perbanyak minum air putih, rajin olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.